Dimuliakan nama Tuhan di sorga dan di bumi. Saat ini dalam ibadah pelayanan kategorial am Bapak yang ada di jemaat GPID Getsemani Maesa Palu dari kolom 1 sampai kolom 8. Kini giliran kolom 2, di mana keluarga terkasih hamba Tuhan di tempat ini, keluarga Bapak Ibu Monggor Paat, menerima dalam ibadah kami ini. Tolonglah kami Tuhan supaya ibadah yang kami lakukan ini akan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan selalu kami muliakan. Kami terus mencintai firman Tuhan, bahkan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita hati. Amin. Injil Yohanes pasal 18 kita buka ya. Kalau ada yang buat tabnya silahkan juga buka tabnya ya. Dalam Injil Yohanes pasal 18 saya minta bantuan untuk dibaca oleh rekan-rekan sekerja yang ada dari ayat 1 sampai ayat 5. Itu dimohon bantuan baca oleh rekan kerja Bapak Penatua Robert Tinta, ke sini Pak ya. Kemudian setelah itu akan dibaca oleh Bapak Penatua yang ada, Bapak Penatua Max Tumongkol. Silakan sip. Mari Pak. Yohanes 18 ayat 1 sampai 18. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluk dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Amin. Terima kasih Bapak-bapak, rekan-rekan sekerja yang sudah membantu untuk baca firman Tuhan. Tuhan kiranya akan selalu memberkati Bapak-bapak semua yang ada pada saat ini. Hosiana, 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 Hosiana. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita tak terasa sudah
berada dalam kalender gerejawi. Ketika dalam kalender gerejawi kita di minggu ke-3 ya, masuk ke-4 besok ya. Dalam hidup kita ini memang siapapun kita yang ada ya, selalu pasti mengalami apa yang disebut dengan pergumulan ya. Pergumulan yang ada atau derita yang ada ya. Dan itulah warna dalam kehidupan. Ada suka, ada duka, ada derita, sakit, ada juga sehat. Semua itu menjadikan supaya dalam kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu yang hendaknya mengantar bagaimana dalam kehidupan kita ketika kita mengalami derita, sengsara dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita melihat dengan deru perang yang ada sekarang kan, ramai di berita memberitakan tentang bagaimana Rusia dengan Ukraina ya, itu juga bawa dampak dalam kehidupan secara global ya, termasuk di Indonesia kita yang ada ya. Dengan terjadinya peperangan yang ada, memang itu sudah tersurat dan tersirat dalam bagian firman Tuhan. Nanti kalau kita ikuti ibadah pekan keluarga, mudah-mudahan sudah terima tuh pedoman atau materi pekan keluarga. Di situ juga bagian firman Tuhan sudah mencatat bahwa akan terjadi deru perang ya, orang akan saling membenci. Hendaknya dalam kehidupan kita tidak terjadi saling membenci, tapi saling mengasihi. Oleh karena itu bagian firman Tuhan ini juga berbicara sebetulnya terkait dalam kehidupan murid-murid Yesus. Kita orang ini juga adalah murid-murid Yesus ya. Sebagai murid-murid Yesus, kalau kita lihat di sini dari perikop yang dibaca tadi oleh rekan kerja Bapak Penatua Robert Tintaga, oleh Bapak Penatua Max Monggor tadi, di situ kita melihat bahwa ada kabar baik. Ya, di situ kita lihat ada kabar baik yang menunjukkan bagaimana reaksi ketika Yesus ditangkap. Bapak yang ada bisa lihat di situ reaksi Yesus ketika dia ditangkap. Peristiwa penangkapan Yesus kalau kita lihat di sini dalam perikop ini memang itu berbeda dari apa yang disampaikan oleh Injil Sinoptik. Masih ingat Injil Sinoptik? Apa sesuatu Injil Sinoptik? Kalau kelas katekisasi saya ingatkan supaya harus ingat itu. Matius, Markus, Lukas. Nah itu. Jadi apa yang disampaikan dalam perikop ini memang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sinoptik, tapi tidak berbeda makna ya, tidak berubah makna. Kalau di sini penulis tidak mencatat tentang bagaimana pergumulan doa yang luar biasa yang dialami oleh Yesus ketika ia berada di Taman Getsemani. Sama seperti yang kalau kita lihat kalau Injil Matius, Markus, Lukas, dia menyampaikan itu, memaparkan dengan panjang lebar juga. Di sini kalau kita perhatikan ditampilkan lain dari peristiwa penangkapan Yesus. Yohanes dia ceritakan bagaimana reaksi Yesus ketika dia menghadapi datangnya Yudas ya, bersama dengan sepasukan prajurit dan juga ada apa? Penjaga-penjaganya. Kalau kita lihat di situ penjaga-penjaga bait Allah yang sudah dihasut oleh imam-imam kepala dan juga orang Farisi ikut pada waktu itu. Mereka diperintahkan untuk apa? Tangkap Yesus dengan tuduhan bahwa Yesus adalah seorang pemberontak yang berbahaya. Sebenarnya Yesus bukanlah seperti pandangan mereka. Ya. Kalau kita lihat di sini,
Bapak-bapak perhatikan di situ Yudas. Ya. Yudas dia punya peran di situ, peranan yang konyol kalau saya lihat di situ ya. Kita juga bisa melihat di situ peranannya konyol. Dia sebagai murid Yesus, justru dia berperan seperti itu. Nah, kalau bapak dipakai dimasuk di dalam satu misalnya film Yesus, kalau dipakai jadi peran Yudas, paling berpikir berapa kali nanti, kenapa saya harus jual Yesus? Kenapa saya itu cuma dengan berapa keping perak itu? Tapi Yudas dengan perannya ini ya memang karena situasi Yudas itu memang orangnya seperti itu. Kalau kita lihat ya dengan perannya yang ada, dengan datangnya Yudas, kalau kita lihat ini bukan untuk bersama Yesus, melainkan untuk apa? Mengkhianati Yesus. Mengkhianati Yesus itu peran yang konyol. Yudas datang bukan lagi sebagai murid, tapi sebagai penunjuk jalan bagi rombongan prajurit yang akan menangkap Yesus. Yudas memang mengenali status dari murid Yesus, menjadi musuh bahkan pengkhianat bagi Yesus. Walaupun seperti itu, bapak-bapak yang saya kasih Tuhan Yesus, di minggu sengsara ini kita mendapat di sini bahwa Yudas ya juga dengan rombongan prajurit, dia tidak membuat Yesus menjadi takut ataupun berusaha mau menyelamatkan diri. Jangan tangkap kita. Tidak seperti itu. Justru seperti apa yang dibaca tadi. Perhatikan di situ bahwa Yesus dia menyatakan bagaimana dalam situasi seperti itu kewibawaan ilahi yang ia nampakkan. Ia menghadapi musuh-musuhnya dengan dia tampil ke depan. Siapa yang ngana cari? Nah, gitu. Itu kalau bahasa logat kita orang sebagian besar toh biasa pakai logat itu. Atau bahasa kayu. Kita cari. Siapa kita cari? Nah, itu kita itu kan Pak Felix. Ah, gitu. Siapa kita cari? Nah, itu. Tapi di sini ketika kita melihat apa yang terjadi atas diri Yesus, dia tampil ke depan. Dia menunjukkan dirinya kepada mereka dengan pasukan dengan tegas. Akulah dia. Perhatikan ayat 5. Coba ayat 5 baca bersama-sama supaya kita semua masuk di kolbu itu firman, di hati kita. Ayat 5 dari Yohanes pasal 18 ini sudah didapat? Walau bawa tab dan juga Alkitab. Sudah? Ayat 5. 3. Iya, Yudas ada di situ dan Yesus katakan, akulah dia. Jadi pengakuan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus membuat para prajurit itu mundur dan terjatuh di tanah. Perhatikan di situ. Ketika Yesus cuma bilang akulah dia, mereka jatuh. Apalagi Yesus dia perlu bawa pedang dan pentung kan? Tidak. Yesus cuma mengucapkan kalimat akulah dia. Keberanian yang ada ini yang ditunjukkan oleh Yesus mengakui dirinya memang ya dialah yang sesungguhnya dicari, sehingga prajurit itu terkejut. Sepertinya memang kalau kita lihat bapak-bapak, perhatikan di sini ada kuasa ilahi yang ditunjukkan dalam pengakuan yang disampaikan oleh Yesus. Pengakuan Yesus yang pertama ini mau menunjukkan kemahakuasaan mengatasi segala bentuk kekuasaan.
kekuasaan dunia. Itu dia, bisa digaris bawah itu. Dan kalau kita lihat untuk kedua kalinya, Yesus pun bertanya. Coba bapak-bapak baca bersama-sama ayat 7 sampai 8 dari perikop ini. 1, 2, 3. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, janganlah mereka pergi. Ya, perhatikan bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Dari pengakuan Yesus ketika bapak-bapak sudah membaca itu, pengakuan Yesus yang pertama menunjukkan tadi apa yang saya katakan tadi, apa? Kemahakuasaan Yesus. Maka pengakuan yang kedua ini mau menunjukkan apa bapak-bapak lihat di situ? Kasihnya. Jadi yang pertama tentang kemahakuasaan, yang kedua tentang kasihnya, kasih yang Yesus tunjukkan terhadap murid-muridnya. Ini permintaan Yesus kepada prajurit supaya murid-murid diizinkan pergi dengan leluasa, bebas. Dilihat sebagai satu penggenapan pernyataannya dalam bagian, kalau bapak-bapak perhatikan itu pasal 17 ayat 12 dari Injil Yohanes. Coba buka Yohanes 17 ayat 12 dan baca. Sudah dapat? Yohanes 17 ayat 12, silakan baca bersama. 3. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya kenapa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi bapak-bapak perhatikan, di sini ini mau menunjukkan betapa Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Ya, Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Termasuk orang sebagai bapak-bapak, ya, sebagai bapak-bapak Kristen yang hadir pada saat ini dan mungkin yang tidak sempat hadir karena sakit, ya. Kita berdoa supaya yang sakit sembuh, yang malas datang supaya berikut rajin datang. Ya. Di sini ia berusaha melindungi para muridnya. Ia ingin supaya para murid itu bebas, dia melanjutkan hidup dengan selamat. Itu. Namun kalau kita lihat kelanjutan dalam ayat 10, silakan bersuara baca. 3. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah memuliakan di dalam mereka. Jadi segala sesuatu yang sudah menjadi milik Yesus adalah milik kita juga. Ini luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita perlu lagi berdoa supaya kita orang mau masuk surga. Karena itu kita kalau dalam ibadah pemakaman tidak perlu lagi berdoa supaya Bapak ini Tuhan sediakan tempat di sisi. Tidak seperti itu. Tapi ketika kita ada di dunia, ya, lakukan firman-Nya. Itu. Lakukan firman-Nya. Berbuatlah baik kepada semua orang. Itu. Sehingga dalam kehidupan ini kita terus boleh melakukan perbuatan kasih. Persekutuan Pelkapria Bapa dalam ibadah Am saat ini, perhatikan bersama. Kita lihat di sini bahwa firman ini memberikan satu proses pembelajaran bagi kehidupan kita juga sebagai orang yang percaya hingga saat ini tentang bagaimana menjalani hidup sebagai bapak-bapak yang adalah sebagai ayah dari anak-anak kita, betul? Suami dari istri tercinta kita, bahkan sudah ada yang menjadi opa. Itu kaitan dengan ini, bapak-bapak yang ada adalah apa? Imam dalam keluarga.
tunjukkan bagaimana inovasi kita, kreativitas kita dalam kehidupan dalam keluarga kita dan juga dalam kehidupan berjemaat kita. Kita perhatikan di sini bahwa ketika dalam hidup ini orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, termasuk di dalamnya kita adalah murid-murid Yesus, kita sudah dijagainya. Apalagi kita sudah dipeliharanya, kita sudah dilindunginya, kita sudah diselamatkan, kita sudah dikasihinya. Apa yang kita akan lakukan? Itu pertanyaan. Persekutuan PLK Pria Bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pertama mari kita lihat, janganlah hidup kita itu berpaut dengan ya kenikmatan duniawi. Kalau saya bilang kenikmatan duniawi tanpa saya jelaskan, so jelas toh. Terkadang kan kita cari nikmat duniawi. Sebetulnya mari di tengah-tengah situasi hiruk pikuknya, ya toh, tantangan kita, ya toh. Kalau tantangan kita ibu-ibu di dapur kan, tapi kalau ibu-ibu kita yang berada tidak terlalu sulit mencari minyak goreng toh. Nah, sekarang dalam situasi yang ada, minyak goreng banyak di pasaran, tapi harganya melangit, ya toh. Ada apa dengannya? Nah, itu bisa dijawab oleh bapak-bapak tanpa saya menguraikan itu, ya. Tanpa saya uraikan itu ada pasti jawabannya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ya dalam hidup ini mari kita senantiasa melihat bahwa sesungguhnya tantangan yang kita hadapi dewasa ini, kita hadapi dengan selalu mempertaruhkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya untuk melakukan kebenaran itu. Jangan kita menjadi pengkhianat, ya seperti Yudas toh. Nah, bapak-bapak yang ada jangan jadi pengkhianat dalam keluarga. Saya yakin bapak-bapak yang ada ini sangat-sangat mengasihi istri, ya, sangat-sangat mengasihi keluarga, ya. Walaupun dalam kehidupan ini kita sangat mengasihi istri, sangat mengasihi keluarga kita, terkadang juga ada saja tantangan-tantangan yang kita hadapi. Persekutuan PLK Pria Bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itu kita melihat dalam kehidupan ketika kita menghadapi situasi dunia di masa ini sebagai orang-orang yang percaya. Jangan kita menunjukkan peran kita seperti siapa tadi? Yudas. Mari dalam kehidupan ini kita tunjukkan kesetiaan kita dalam segala tanggung jawab kita, walau apapun resiko yang akan kita hadapi. Nah, itu yang pertama, pada panjang. Yang kedua, bapak-bapak yang saya kasih Tuhan, janganlah kita cepat marah. Terkadang kan kita cepat sekali meletup marahnya, ya. Jangan cepat amarah kita. Bolehlah marah, tapi jangan sampai matahari. Itu. Jadi upayakan dalam hidup ini yang marah-marah itu untuk supaya menghilangkan stres juga kan. Saat juga sebagai hambanya terkadang ada itu sifat marah itu, tapi mulai dikurang-kurangi, dikendalikan lah seperti itu, dikendalikan. Jujur saya akui itu, ya. Nah, oleh karena itu yang kedua di sini dari perikop ini kita diingatkan jangan kita dalam hidup ini cepat-cepat mengambil keputusan yang akan terkadang merugikan diri kita sendiri dan juga bisa saja merugikan orang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh muridnya yang bernama Petrus, ya tak? Ingat itu Petrus. Pengkhianatan dan terkadang permusuhan itu tentunya tidak boleh dilawan dengan kekerasan. Pedang tidak dapat menyelesaikan
permasalahan dan juga kekerasan itu tidak akan menyelamatkan hidup kita. Ingat, hanyalah kasih yang tentunya menutupi segala permusuhan dan amarah. Itu. Dalam bagian firman Tuhan dia mengatakan kasih menutupi banyak dosa itu. Ya, kalau mau bilang segala dosa bisa juga. Ya? Banyak dosa itu. Nanti baca itu dalam surat Petrus itu. 1 Petrus, 2 Petrus. Kalau saya tunjukkan sekarang nanti habis itu sudah lipat, simpan sudah. Nah, Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, jadi itu kasih ya, hendaklah itu kita upayakan. Kasih itu dalam hidup kita wujud nyatakan. Terima kasih ya. Dalam pengakuan kita kepada Tuhan, supaya kita ya kan tiap minggu keberapa itu dibacakan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Itu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Coba Bapak lanjutkan. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Terus masih ada lanjutannya? Masih ada? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dari kitab para nabi. Jadi hukum kasih itu kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama manusia. Nah ini menjadi tanggung jawab kita sebagai bapak-bapak ya, penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai imam dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, dalam kehidupan ini marilah sebagai pria kaum bapa kita terus berjuang dalam perjuangan hidup ini, supaya dalam perjuangan kehidupan kita meneladani sikap Yesus. Yesus tidak pernah takut. Dia tidak pernah menghindar ataupun tidak pernah berusaha untuk mau menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi dengan kasihnya dia mau menyelamatkan orang yang dikasihinya, dan dia memberikan pengampunan bagi semua musuhnya. Itu terkadang kan masih sini tak jengkel sekali baca. Ini ada yang punya baku omong, ya kan? Mana kasih kita kepada Allah? Mana kasih kita sama manusia? Ya kan? Itu berarti cuma teori. Dia bilang teori, ya kan? Tapi teori yang ada itu adalah mari kita aplikasikan dalam hidup ini. Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menyelamatkan kita dalam kehidupan kita sebagai orang pilihannya. Kita terus boleh hidup di dalam dan bersamanya sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dan yang sudah menerima kasih-Nya buat kita tetap harapkan keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Dalam kehidupan ini kita diingatkan supaya kita tetap hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Ya, hidup taat, setia, atau dengan bahasa imtak, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Hanya dengan hidup kita hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, ya, melakukan firman Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah dalam semua tugas
kita, ya. Bapak-bapak luar biasa, ya. Bapak-bapak yang ada sebagai bisnismen, ya. Sebagai pengusaha, saya melihat pengusaha-pengusaha sukses yang ada di jemaat kita di sini. Sebagai wira swasta, seperti bapak kita di sini dengan segala kegiatan, ya, membuka kantor di rumah di sini, memberi lapangan kerja juga, ya. Pengusaha juga seperti itu, saya kira, buka lapangan kerja, jadi saluran berkat untuk mereka. Kita juga sebagai bapak-bapak yang ada, yang sebagai ASN, ya, sebagai pegawai swasta, apapun tugas tanggung jawab kita, mari kita lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesabaran, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, sehingga segala tugas kerja dan tanggung jawab kita selalu diberkati oleh Tuhan, dan kita pun selalu menjadi saluran berkat dalam kehidupan sebagai bapak-bapak Kristen yang ada zaman now, di zaman digital ini. Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Katakan amin.